warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Mega Utami. Saya Aulia Nureza Hanum. Saya Asyifatul Anggraini. Kami dari mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA bermaksud ingin memenuhi tugas PLP 1 kami. Nah, jadi mata kuliah PLP ini adalah pengenalan lingkungan persekolahan yang bertujuan agar kita lebih mengenal secara langsung gitu bagaimana sih persekolahan itu sebenarnya di SD gitu. Ingin kami ketahui dan kami tanyakan yang pertama yaitu mengenai kultur sekolah dan karakteristik peserta didik. Nah, apakah peserta didik di sini tuh memiliki kultur yang beragam gitu Bu? Pak, kayak ras, agama gitu? Ya, apa ya? Namanya di sini kan sekolah umum ya Mbak ya. Sekolah umum jadi memiliki karakter berbeda, agamanya juga berbeda, status sosialnya, suku bangsanya. Karena di sini umum. Yang ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, bahkan ada yang Hindu juga. Lalu yang selanjutnya perbedaan antara karakteristik peserta didik yang kelas rendah sama kelas tinggi itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau kelas rendah kan masih kelas 1, 2, 3 gitu, masih manja, masih apa gitu Bu? Ini mau kebanyakan posisi guru ya. Kalau Perbedaannya secara umumnya ya namanya anak masih kelas 1, kelas 2 kan masih keibuan. Jadi masih gurunya juga harus menyesuaikan istilahnya. Kalau dia gurunya juga harus berperan sebagai ibu seperti di dalam keluarga. Kecuali kalau sudah kelas 5, kelas 6 mungkin agak dewasa, bisa mandiri, segala sesuatunya bisa melaksanakan sendiri. Gitu ya Pak Sor. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 itu dikatakan kelas rendah itu karena memang anak-anak itu masih pola pikirnya itu masih apa namanya belum apa seperti anak kelas tinggi gitu. Jadi masih manja, masih keibuan, terus apa namanya kemandirian juga masih kurang. Kalau kelas 1, 2, 3 itu ya tergantung kepada orang tua di rumah, masih banyak. Jadi kalau apalagi kelas 1 itu peran orang tua. Kebetulan beliau adalah guru kelas 1. Orang tua yang sangat berperan kalau kelas 1. Kelas 2 udah agak mulai bisa ditinggal. Nah, kelas 5, 6. Ya, kelas 5, 6 itu 4, 5, 6 lah ya. Kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah lebih mandiri dan apalagi masa pandemi Covid ini kan belajar itu banyak di rumah gitu kan. Dan itu memang ya kelas tinggi itu sudah bisa mandiri, nggak ketergantungan pada orang tua. Tapi kalau kelas rendah itu masih ini dengan orang tua. Kalau kelas tinggi saya lihat hasilnya itu dia benar-benar dari hasil kerja sendiri. Lalu yang selanjutnya apakah di satu kelas itu rata-rata memiliki umur yang sama gitu Bu? Pak? Kalau yang sekarang mungkin kalau yang PPDB sekarang ya ini kan sekarang kan udah online. Jadi sudah diturunkan 7 tahun ya kan. Jadi hampir semua sih rata-rata ya sekitaran 7 tahun untuk kelas 1. Jadi hampir karena kelas 1 sudah itu hampir rata-rata, berarti otomatis kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6 juga sama. Tapi selisihnya paling setahun ya 1-2. Satu itu kemarin 8 tahun, ada yang 8 tahun. Kemarin ada yang 1-2 tahun. Lalu untuk yang angkatan yang kemarin baru lulus itu ada rombongan berapa belajar? Rombongan belajar Itu ada 4 rombel dan di situ itu ada ABK juga ya. Jadi ABK-nya ada 7. Jadi menyebar di 4 kelas ya Pak? Iya, menyebar di 4 kelas. Jadi di sini sekolah umum tapi menerima inklusif gitu ya. Jadi harus diterima dan kita kita melayani dengan semampu kami. Iya, berusaha semaksimal mungkin karena bukan spesial ABK,
spesial inklusi. Karena di PPDB juga kan kita ada jalurnya sendiri ya Mbak, inklusi. Jadi kita tiap sekelas itu dapat kuotanya Inklusi 2. sama Jadi misalnya kayak kemarin kan 4 trombel. prestasi. Jadi inklusi kita jatahnya ada 8, tapi namanya orang tua di sini kan masih umum ya, masih awam inklusi kayak apa. Jadi kebanyakan kalau kemarin ada nggak yang daftar langsung dari inklusi gitu? Ada satu ya? Satu. Ya. Jadi ada 1 untuk tahun ini, yang 1. Jadi belum. Kalau tahun kemarin tiap kelas ada. Iya. Tahun kemarin kelas saya 1, kelas D A 1, B 1, C 1, D 1, 4. Oh, iya. Kalau untuk guru inklusinya sendiri ada khususnya atau Belum ada. ada. Iya, jadi kita merangkap. Belum ada. Jadi guru kelas merangkap guru inklusi. Jadi inklusi ya istilahnya kita kan namanya juga merangkap guru kelas, guru BK, guru inklusi. Kalau di SD semuanya rangkap, guru wali kelas sekaligus itu. Tapi ya kita semampu kita. Kalau inklusi kan belum ada. Sekolah yang sudah Ada sini sekolah di Kecamatan Cipayung itu Satu. yang baru di Cipayung 4 itu ada guru inklusinya harus. Terus kalau murid yang daftar di sini tuh rata-rata yang dari daerah sekitar sini atau dari luar juga, dari kelurahan, kecamatan luar gitu. Kalau yang tahun ini kan kelurahan rata-rata Pak. ada berapa jalur ya Pak? Kan di sini ada jalur umum ya. Kalau dulu kan jalur umum, sekarang kan jalur zonasi. Kalau zonasi kan antar kelurahan sekitar sini. Terus ada zonasi provinsi. Zonasi provinsi itu antar yang kelurahan, tapi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan bisa daftar, itu zona provinsi. Terus ada lagi yang kalau kemarin sih banyak, ada afirmasi, ada termasuk juga ada jalur anak guru, ada yang kemarin jalur untuk anak dokter yang kena COVID, yang itu juga ada kita untuk yang PPDB yang tahun kemarin. Yang luar DKI ada juga dengan kuotanya 5%. Jadi ya paling banyak ya sekitar Pondok Ranggon lah di sini Cilangkap. Mohon maaf sebelumnya Kak, Bu, kalau untuk peraturan dan tata tertib di sekolah ini bagaimana ya Bu? Terus cara menerapkan kepada peserta didiknya seperti apa? Wah, Tadi ya, Pak Sud. Untuk tata tertib itu ada 2 ya, tata tertib sekolah ya kan, aturan sekolah namanya itu, yang berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Terus termasuk berlaku untuk orang tua ya, aturan sekolah. Salah satunya itu datang jam 6.30 Sebelum jam 6.30 ya, itu masuk sekolah. Kemudian baju seragam setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah itu untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di aturan sekolah, karena banyak gitu ya, Di kurikulum. ada 17 poin lebih gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua ada aturan kelas. Aturan kelas itu yang dibuat bersama masing-masing kelas, antara guru dengan siswa dimusyawarahkan bersama. Dan semua aturan itu ada sanksinya jika melanggar, dan ada poinnya yang mematuhi. berarti kalau selama pandemi ini juga sama seperti itu Bu ya? Ada tata tertibnya yang kayak absen harus jam sekian, kayak gitu-gitunya? Seharusnya iya, tapi kita tidak saklek terus ini, karena ya itu tadi kita menimbang, misalnya satu keluarga itu ada anaknya 2, HP-nya cuma 1, itu tadi. Jadi ya kita terapkan disiplin tetap, tapi kita melihat kondisi keluarga. Lebih meringankan biar nggak Ya, terlalu jadi supaya beban. tidak memberatkan. Selanjutnya yang tadi tentang kegiatan seremonial, kan ada seperti upacara, rapat, dan briefing. Untuk upacara pembinanya digilir atau tetap kepala sekolah? Untuk upacara pembina digilir Mbak. Jadi
semua guru kebagian dengan jadi pembina upacara. Untuk rapat kita mungkin secara kita kan sebelumnya punya kalender namanya kalender akademik sekolah. Di situ kita sudah menerapkan rapat tuh tiap tanggal sebulan sekali, misalnya tanggal sekian. Tapi kalau suatu waktu kita ada perlu yang penting yang harus sampaikan kepada guru, kita juga diadakan rapat secara spontan. Dan juga dilaksanakan juga briefing. Kalau briefing itu hampir tiap hari sebelum atau mau pulang ya, atau sebelum masuk ini sekarang pagi ini sebelum masuk kelas misalnya, atau nanti setelah mau pulang sore, briefing sore tetap dilaksanakan untuk menginformasikan yang mungkin ada masalah-masalah yang terjadi di hari itu, kita selesaikan di situ. Ada mungkin ada dari guru-guru saling saling memberikan informasi atau masukan ke teman-temannya. Jadi disitulah kita selesaikan di hari itu juga. Jadi begitu pulang guru semua sudah tidak ada beban, tidak ada masalah yang terbawa pulang. Ya, kita kan pulang absen jam 3. Jadi jam 3 kurang seperempat atau setengah 3 itu kita udah kumpul, briefing apa yang perlu disampaikan, ada evaluasi apa hari ini yang harus disampaikan. Berarti isi rapat atau briefing itu biasanya evaluasi per harian atau enggak per bulan yang harus dibicarakan gitu ya Pak? Salah satunya seperti itu, harian misalnya harian kalau briefing kan hari ya kan, tentang kebersihan, kerapian mungkin dan sesuatu. Ada temuan anak-anak lagi. Banyak kan yang kita lakukan itu yang ABK kan, karena kita bukan spesial ABK, jadi yang ini begini, jadi nanti ada solusi dari teman yang lain. Membantu. Alhamdulillah Ibu Bapak, wawancaranya sudah selesai. Banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang kami dapatkan tentang lingkungan persekolahan yang ada di sini. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Semoga sekolah ini dapat lebih maju lagi dalam bidang akademik maupun non akademik. Dan semoga ibu dan bapak guru sehat dan dapat memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama.